Sarif kota Mekah yang juga pimpinan kabilah Bani Hashim, Husain bin Ali, memulai revolusi menentang pemerintahan Turki Utsmani di kota Mekah. Sarif Husain berencana untuk mendirikan sebuah negara Arab atau kekhalifahan Bani Hashim yang wilayah kekuasaannya membentang dari kota Aden di Yaman hingga Aleppo di Suriah. Untuk itu, ia meminta bantuan Inggris membentuk satuan-satuan tentara bangsa Arab yang dipimpin oleh keempat putranya. Di Mekah sendiri, sejak awal bulan Juni, sebagian besar pasukan Turki Utsmani yang menjaga kota suci ini telah pergi menuju ke Taif untuk memperkuat garnison pasukan yang dipimpin Gubernur Hizaz, Ghalib Pasha, sehingga hanya tinggal 1.000 personil saja yang bertugas menjaga kota Mekah. Pada malam hari ketika sebagian besar tentara Turki Utsmani tengah tertidur, Sarif Husain memberi tanda pada para pengikutnya untuk memulai revolusi Arab. Sebanyak 5.000 orang pendukung Sarif Husain kemudian memulai pengepungan dan menembaki tentara-tentara Turki Utsmani yang berada di 3 benteng yang berdiri di atas perbukitan yang menghadap kota Mekah. Komandan pasukan Turki Utsmani di kota Mekah menolak seruan Sarif Husain untuk menyerah, sehingga pengepungan penuh pun dimulai. Bersamaan dengan pecahnya revolusi bangsa Arab di Mekah, sebanyak 30.000 personil pasukan milisi Arab juga mulai mengepung kota Madinah, yang kelak tercatat sebagai pengepungan terpanjang dalam Perang Dunia Pertama, yaitu tanggal 10 Juni 1916 hingga 10 Januari 1919. Pasukan milisi ini terdiri dari sukarelawan orang-orang Arab Baduy, para perwira bangsa Arab, dan desertir di ketentaraan Turki Utsmani yang memutuskan untuk bergabung dalam revolusi Arab. Mereka dilatih oleh Jenderal Aziz Ali al-Misri di sejumlah kamp pelatihan militer yang didirikan di dekat kota Mekah. Jenderal Aziz Ali membentuk 3 brigade infanteri, 1 brigade kavaleri, dan 3 kelompok artileri yang mengoperasikan sejumlah jenis meriam dan senapan mesin. Jenderal Aziz Ali membagi pasukan ini ke dalam 3 satuan yang masing-masing dipimpin oleh salah seorang putra Sarif Husain yang datang mengepung dari arah utara, timur, dan selatan kota Madinah. Di dalam ketiga satuan pasukan ini terdapat sejumlah perwira Inggris dan Prancis yang mendampingi sebagai penasihat militer teknis. Salah seorang dari mereka adalah T.A. Lawrence, atau yang dikenal dengan julukan Lawrence of Arabia. Sementara itu, Fahreddin Pasha sebagai wakil dari pemerintahan Turki Utsmani sekaligus komandan garnison pasukan di Madinah bersikukuh menolak menyerahkan kota Madinah dan memilih untuk mempertahankannya. Fahreddin Pasha sendiri tak hanya bertanggung jawab untuk mempertahankan kota, tetapi juga bertanggung jawab melindungi satu-satunya jalur kereta api Hizaz dari sabotase yang semakin meningkat intensitasnya yang dilakukan oleh Lawrence dan pasukan milisi Arab. Mengingat pasokan suplai logistik pihak Turki Utsmani di kota Madinah sangat bergantung pada jalur kereta api tersebut. Meskipun Fahreddin Pasha dan pasukannya harus mengalami pengepungan dan sabotase yang berlangsung selama 2 tahun 7 bulan tersebut, ia tetap tidak mau menyerah. Saat pihak Turki Utsmani menandatangani pernyataan menyerah kepada sekutu lewat gencatan senjata di Modrus tanggal 30 Oktober 1918, Fahreddin Pasha yang diduga akan ikut menyerah ternyata tetap menolak untuk menyerah. Bahkan seruan Sultan Turki Utsmani untuk menyerah tidak juga ditaatinya. Namun setelah melihat pasukannya menderita kelaparan akibat tidak ada suplai logistik yang masuk, Fahreddin Pasha bersama sista garnison pasukannya akhirnya menyerah pada tanggal 10 Januari 1919 atau 72 hari setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Adanya gencatan senjata sementara di kota Mekah dimanfaatkan oleh Sir Reginald Wingate untuk mengirimkan 2 pucuk meriam artileri dari Sudan melalui Jeddah bersama para operatornya yang terlatih dari Mesir
untuk membantu para milisi Arab membombardir benteng pertahanan garnison tentara Turki Utsmani di Mekah. Dengan berhasil menjebol benteng pertahanan pasukan Turki Utsmani, para pengikut Sarif Hussein kemudian melancarkan serangan langsung dan memaksa pasukan Turki Utsmani menyerah setelah 3 minggu bersikukuh untuk bertahan. Pertempuran Mekah ini menandai berakhirnya kekuasaan Turki Utsmani di Tanah Suci, sekaligus sebagai awal mula kebangkitan kerajaan Hasimiyah yang menjadikan Mekah sebagai ibu kota dan secara bertahap mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah utara Jazirah Arab. Namun kemudian dalam perkembangannya kekuasaan Sarif Hussein akhirnya dikalahkan oleh rivalnya dari Kibalah Bani Saud, sehingga impiannya untuk mendirikan negara bagi bangsa Arab yang wilayahnya membentang dari Yaman hingga Suriah pun kandas. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?